pula dengan manajemen seperti ini. Kalau tidak, ya akan kalah. Jadi salah satu bentuk untuk mengetahui seperti apa masa Jadi supaya kamu ngerti langsung membandingkan. Tadi pasalin dulu. Manajemennya seperti apa? Harus di. Awas belakang. Kita bandingkan. Gua mana? Bapak. Ini nyaman. Kebersihan harus dibandingkan. Manajemen harus dibandingkan. Kemudian apa? Tidak becek, tidak bau. Tidak perlu ber-AC, tetapi pasar itu harus bersih, nyaman, tidak becek, tidak bau, ada tempat parkir seperti itu. Dan tidak berkeringat ya? Nah, ya, nggak apa-apa di pasar, nggak berkeringat nggak apa-apa kan, nggak perlu AC juga. Tapi kalau bisa ditata dengan manajemen pengelolaan yang bagus, orang ke mall atau ke pasar akan ke pasar karena apa? Harganya pasti lebih kompetitif. Kenapa? Nggak terbebani pajak, nggak terbebani AC, nggak terbebani lampu yang seperti ini. Itu. Ayo Pak, bersihkan dulu Pak. Nih, sepatunya bagus nih Pak. Ya coba lihat nanti kita buat ya ada tempat bersih, ada sini basah semua. Apa untuk Sekaligus seperti itu. Pasar seperti tadi. Jadi dalam konteks elektoral karena lewat karena di sana Pak nggak tertarik beli ganti sepatu Pak? Sepatu baru loh. sepatu bagus Pak. Baru ya Pak sepatunya Pak. nah, Ini cadangan yang berapa Pak? nggak cadangan 3. Jadi untuk mencoba Sepatunya buat lebaran Pak. Pak satu Pak. Betul Pak? Ya, enggak. Tadi kan membandingkan pasar kita seperti itu. Kalau mau seperti ini langsung. Ya kan? Saya kira Bapak tadi masih saking keringetannya, kita langsung ke mall dulu. Loh, di mobil saja. Oh, ini masih hati-hati loh. Resiko ya Pak ya? Masih aman ya Pak ya? Apa udah nyerempet aku apa? Tidak puasa juga. Makanya jam 4. Terima kasih Pak. Ya. Lagi ngidam Bu. Betul Pak. Saya Pak. Parah loh. Pak, ini kan pertama kali ya, musukan Bapak ke mall. Ini pertama kali kan? Terima kasih ya Pak. Lampung pernah lah. Lampung pernah. Yang di Jakarta, yang di Jakarta Pak. Kokas pernah. Samarinda pernah. Kokas pernah. Ini dong Pak, enak Pak. Masalah. Moratorium mall. Pak. Pak, ada yang mau salaman Pak? Pak, ada yang mau salaman? Asik. Pak, ini jual baju kotak-kotak nih Pak. Pak, baju kotak-kotak Pak. Awas, kosongin. Cocok tuh Pak. Pak, lihat sini Pak. Coba beri Pak. Dia balik. Hanya gini aja. Oke Pak, cakep, bagus. Turun sedikit. Buat teman-teman bareng. Pak,
biar kompak Pak. Makin seragam. Apa temperaturnya ditingkatkan lagi? Mana? Masuk TV. Yang mana Pak? Satu dong yang coba. Hah? Satu. Satu apa? Ambil lagi, ambil. Bayar mahal. Prosesnya apa? M ya, XL ada, XL 1. XL-nya ada Pak. Yang paling gede apa Mbak? Yang paling gede apa Mbak? XL Pak. XL Mbak. XL Pak. M Pak. M Pak. XL Pak. M. Pak XL Pak. M Pak satu Pak. XL satu Pak. XL Pak. XL Pak. S Pak. Yang XL Pak. XL saya Pak. XL Pak. M. XL Pak. XL Pak. XL Pak. Pak XL Pak. XL. Satu. Ini begini. 4. M. M Pak. Misalnya 4. Ya. Wah itu gampang. Lah. Yang M-nya 4 Kalem ntar dibagiin. Yang mesen baju bukan ya. Ini mau digambarnya. Iya Pak. Mbak XL mana? Badannya bagus, Pak. Yang paling gede pokoknya Mbak. Ya, ada, Pak. Udah ya udah nggak jadi. Nggak jadi. Baju sama ya? Tadi bawa ya. Bagus ini, bagus ini. Iya, tapi udah berapa? Cuma ada jumlah berapa tadi? Kenapa di itu? Hah? Kenapa lagi? Yang ini aja 12 mana? Itu lagi diambil Pak. Lagi diambil Pak. Ya itu aja. Ini kayak ini loh. Acan apa? XL. XL Pak. XL. Pak XL Pak. XL. Makasih Pak yang M. Oh, ras. Ada triple XL-nya. Triple XL. Iya, double XL. Selalu apa Pak? Cuma paling gede pokoknya. Paling gede. Saya paling gede tadi Pak. Makasih ya Pak. 12 ya Pak. Kalem. Saya bro. Hah? Dari jauh. Dari Monas kayaknya. Wan dari sono. Dari atas. Backline Pak, backline. Ya, oke, sini. Bagus. Ya.
stop. Awas. Cakep nih, bagus. Stop. Win. Kameramennya mana? Itu apa, Pak? Tar dulu. Dah. Contekan ya Pak? Siap. Contekan ya Pak? Contekan. Susunan kabinet ya Pak? Pak, saya mau tanya, kenapa Bapak lebih memilih pergi ke pasar-pasar dibandingkan melaksanakan kampanye akbar atau orasi di lapangan terbuka gitu Pak? Kenapa lebih memilih ke pasar Pak? Kalau orasi itu apa sih? Saya nggak mau, kita ini udah 15 tahun ya kan, 15 tahun berwacana, udah lama kita ini berencana, berretorika di panggung, ya enggak? Betul. Saat ini, sekarang ini ada saatnya pelaksanaan, saatnya melaksanakan, bukan saatnya naik panggung. Sehingga menurut saya lebih konkret kalau melihat pasar, oh berarti harus segera dibangun. Seperti apa? Saya ajak ke sini nanti membandingkan, ini manajemen mall, yang tadi manajemen pasar. Betapa sangat bumi dan langit ya, oleh sebab itu harus dikejar. Biar paling tidak, ya sedikit di bawah. Manajemennya perbaiki, manajemen parkirnya ada, pasarnya bersih, pasar tidak bau, pasar tidak becek, itu aja yang ingin. Sekali lagi, sekarang ini saatnya bukan berwacana dan saatnya bukan berencana. Ini saatnya melaksanakan kita ini sekarang. Bapak untuk membangun itu kan tidak dibangun yang bagus itu ya Pak, warganya pun kalau misalnya udah dibangun bagus, warganya jorok itu gimana Pak? Ya itu dirubah, kerjanya fisiknya. Saya bilang manajemen tadi apa sih? Manajemen itu apa sih? Orangnya juga harus benahi, cara menyapa pembeli, cara membuat pasar menjadi bersih terus, supaya tidak bau. Itu memang yang paling, yang namanya saya sampaikan bolak-balik revolusi mental itu apa sih? Merubah mindset, merubah pola pikir. Itu aja. Jangan dipikir yang tinggi-tinggi. Pak, terkait dukungan Ibu Rufrian kita ingin tunjukkan kenapa kita ke pasar. Ini saatnya melaksanakan, saatnya turun ke bawah untuk melihat permasalahan, dan ya kalau turun nggak canggung gitu. Orang Jawa bilang tidak waktu. Pak, kalau di pasar ini kan Bapak sering berdesak-desakan, diminta foto bareng dengan warga gitu Pak. Komentar Bapak sejauh ini gimana Pak? Menghadapi kalau kita lihat tangan Bapak ada yang terluka segala macam Pak. ini bedanya Pak. Ada yang kalau datang ke pasar, datang ke masyarakat, merasa kikuk, canggung, karena bukan dari rakyat. Yang menarik kan karena berasal dari rakyat, berada bersama-sama dengan rakyat, tidak ada rasa canggung. Bahkan diajak foto rebutan juga, ya sama-sama dari rakyat kebanyakan. Itu pesan utama gitu ya dalam perjalanan nanti. Tidak kikuk sama sekali. Dan justru sekarang kita saatnya membutuhkan pemimpin yang bukan mengatasnamakan rakyat lagi, tapi memang benar-benar berasal dari rakyat. Pak Jokowi kenapa? Pak. Pak Jokowi kenapa kan orang pada suka belanja di mall juga merambah banyak sekali, semakin tahun semakin bertambah banyak mall Pak. Orang suka belanja di mall karena nyaman, enak, barang-barang semahal apapun dibutuhkan sama masyarakat. Nah gimana Pak industri Oleh sebab itu saya sampaikan kan, pola seperti ini harus dirubah. Ini merubah pola pikir. Agar apa? Kita ini tidak terjebak pada pola konsumsi, pola konsumtif. Tetapi negara ini harus berani merubah menjadi negara produksi, menjadi pola produksi, menjadi negara produksi. Seperti apa? Ya mendorong terus usaha-usaha produktif di kampung, usaha produktif di daerah, usaha produktif yang menghasilkan industrialisasi yang
dikembangkan harus seperti itu. Nggak termasuk industri fashion. Kenapa saya bolak-balik menyampaikan industri kreatif? Ya karena kita harus produktif. Negara ini harus produksi. Negara ini harus menjadi negara yang produsen, menjadi negara yang berproduksi. Jangan sampai kita diajar oleh barang dari luar dan akan menjadi negara konsumsi. Negara yang mengkonsumsi. Tidak, harus mulai dirubah. Apalagi ada ASEAN, nanti ada pembatasan impor. Bisa aja, kenapa tidak? Bisa saja. Pak, kalau terkait dukungan Ibu Rusriningsih gimana Pak kepada Bapak? Dukungan Ibu Rusriningsih berbalik ke Pak Jokowi gimana Pak? Ya, saya tadi sampaikan, kita menghargai, menghormati ya, setiap pilihan yang sudah diputuskan. Apa-apa? Rasa ini Pak? Tidak apa-apa, sekali lagi menghargai. Tadi kabar dari PDIP sendiri sudah menyukai Saya menghargai setiap keputusan apapun oleh siapapun. Oke, sudah Pak. Masih Pak Anies. Kalau ini saya bilang ya, kalau selama 15 tahun lebih, kita akan merasakan banyak masalah-masalah yang muncul. Masalah-masalah muncul itu banyaknya bukan di kebijakannya, tapi di pelaksanaannya. Jadi sekarang ada pilihan yang jelas. Yang satu berbicara pada wacana kebijakan, yang satu bicara pada pelaksanaan, memastikan kebijakan yang sudah dibuat berjalan. Jadi justru jalan-jalan ke pasar dan lain-lain itu ingin menunjukkan nggak bisa loh kita berpihak pada rakyat kecil hanya dengan membicarakan di gedung-gedung. Harus lihat kondisinya sehingga tahu masalahnya sehingga bisa dibereskan. Nah yang ditawarkan adalah perubahan sisi implementasi pelaksanaan. Jadi itu pesan utama dari perjalanan ini. Sekarang lihat mall, banyak yang mau datang, nyaman. Nah, kalau manajemennya kita perbaiki, jadi itu ya. Jadi pasar tradisional nanti dibuat besar-besar seperti ini ruangnya. Kan Pak Jokowi sudah bilang, manajemennya yang diperbaiki. Bukan menjadi mewah, tapi manajemennya. Kan komoditasnya ya, manajemen baik dan mewah ya. Yang diperlukan adalah sederhana dan manajemen baik. Gitu ya. ya.